menghindari bahaya tersembunyi. Ngomong-ngomong, aku juga sepertinya sangat tertarik dengan altar Great Dao itu. Taois muda di depannya begitu arogan dan mendominasi sehingga senyum ramah di wajah Taois Taichu berubah dingin. Sebagai leluhur tertinggi, dia secara alami memiliki harga dirinya sendiri. Tentu saja tidak mungkin benar-benar takut. Jika Anda benar-benar berkata demikian, maka saya ingin melihat bagaimana Anda membunuh saya. Jika tubuh asli Anda ada di sini, saya mungkin sedikit takut, tetapi Anda hanyalah mayat ganas. Jika aku pergi dengan sepenuh hati, aku akan menjadi seperti pengembara yang mengembara di alam semesta. Tidak ada yang bisa menghentikanku, bahkan kamu. Bagaimana jika leluhur iblis ini ditambahkan? Tiba-tiba sosok mulia dan cantik dengan kepala manusia dan tubuh ular mengenakan kerudung muncul di kehampaan menghalangi mundurnya Taichu Daozu. Nenek moyang agung lainnya. Ternyata itu adalah leluhur iblis generasi kedua dari istana iblis kuno. Leluhur iblis generasi kedua yang mulia dan cantik mengabaikan wajah suram Taichu Daozu dan berbalik untuk melihat Taois muda itu. Rekan Taois Chen lama tidak bertemu. Bab 670 membunuh Patriark Taois Taichu. Rekan Taois Chen, apa kabar? Nenek moyang iblis generasi kedua yang cantik dan menawan dengan kepala manusia dan tubuh ular memandang Taois muda dengan jubah Taois hitam di depannya dengan wajah menawan dan tatapan aneh tiba-tiba muncul di matanya. Baru saja dia merasakan kemunculan dua aura alam leluhur tertinggi dan salah satunya memberinya perasaan yang sangat familiar. Karena alasan ini, dia memutuskan untuk datang langsung tetapi tanpa diduga dia melihat konfrontasi di antara mereka ada seorang teman lama yang telah dia cari. Ras manusia Chen Beiyuan. Dia sebenarnya juga memasuki alam leluhur tertinggi. Luar biasa. Sudah berapa lama? Paling banyak hanya 10 tahun. Kecepatan peningkatannya sangat mengerikan. Hanya dalam 10 tahun dia telah maju dari alam teman kecil ke alam sesama Taois dan hampir bisa disebut sesama Taois. Namun, melihat bahwa rekan Taois Chen memiliki potensi yang begitu menakutkan, dia tidak merasakan sedikit pun keterkejutan atau ketakutan, tetapi malah merasa sedikit lebih senang. Dia senang karena pihak lain menjadi lebih kuat. Dengan persahabatan saling membela satu sama lain sebelum kedua belah pihak hampir menjadi sekutu. Selain itu, leluhur iblis generasi pertama dan leluhur manusia bawaan adalah teman dekat dan hubungan antara kedua klan itu tidak dangkal. Pada saat ini dia masih tidak mengerti bahwa pembunuhan leluhur manusia sebagian disebabkan oleh leluhur iblis generasi pertama. Rekan Taois Chen, Taois tua ini memiliki hubungan dekat dengan Yang Mulia Surgawi Agung. Dia adalah kaki tangan dari kejahatan. Anda dan saya akan bergabung hari ini untuk membunuhnya di sini dan memutuskan dukungan Yang Mulia Surgawi Agung. Begitu leluhur iblis generasi kedua ini membuka mulutnya, dia dipenuhi dengan niat membunuh seolah-olah dia ingin membunuh Taichu Daozu di depannya. Anda tahu, sebelum Taois tua terkutuk inilah yang bekerja sama dengan Yang Mulia Surgawi Agung dan hampir menghancurkan seluruh pengadilan iblis kuno dan bahkan hampir membunuhnya. Tentu saja dia juga harus menyelesaikan masalah ini. Tidak bagus. Pupil Dao leluhur Taichu mengecil dan dia langsung merasakan teror yang mengerikan. Dia pendeta Taois tua tidak akan menganggap serius hanya leluhur iblis generasi kedua, tetapi ceritanya akan berbeda jika Chen Beiyuan juga disertakan. Jika terjadi kesalahan, aku mungkin kehilangan nyawaku. Tanpa diduga, dia pernah bekerja sama dengan Yang Mulia Surgawi Agung untuk memburu orang lain sebelumnya, tetapi kali ini gilirannya. Ini benar-benar situasi timbal balik. Wajah leluhur Dao tiba-tiba berubah, ekspresi waspada muncul di wajahnya. Dia menyapu debu di tangannya dan pedang ilahi Taiksu di punggungnya sedikit bergetar seolah siap menyerang. Itu tidak perlu. Akan tetapi, yang mengejutkan mereka, iblis tua Chen sama sekali tidak berniat untuk bergabung saat ini, tetapi malah menolak untuk bergabung. Hal ini tidak diragukan lagi menyebabkan sedikit keterkejutan terlihat di wajah cantik leluhur iblis generasi kedua. Bahkan secercah kecemerlangan langsung muncul di mata Taichu Daozu. Tatapan Chen Beiyuan berhenti pada leluhur iblis generasi kedua dan kemudian menatap leluhur Tao Taichu. Untuk membunuhmu seorang pendeta Tao tua, aku bahkan tidak perlu bergabung denganmu, aku hanya butuh 3 gerakan. Jika kamu bisa bertahan, kamu bisa pergi. Jika kamu tidak bisa bertahan, kamu juga bisa pergi. Boom! Begitu kata-kata sombong seperti itu diucapkan, seluruh penonton menjadi gempar. Taichu Daozu sangat marah hingga matanya memerah dengan sedikit niat membunuh yang tidak disembunyikan seolah-olah dia telah dihina. Kamu sombong. Panggil. Iblis tua Chen yang tidak jauh tiba-tiba menghilang muncul di depannya secara diam-diam dan meninju Taichu Daozu dengan keras. Boom. Dalam sekejap, Taichu Daozu seperti bola yang menghantam bumi liar dengan keras. Kulitnya robek dan tubuhnya hancur. Dia tampak sangat menyedihkan.
Kepalanya pusing, jelas karena pukulan yang baru saja diterimanya. Kepalanya berdengung dan dia hampir melihat Tai Ngai. Mustahil, ini tidak mungkin, Daozu Taichu tiba-tiba mengucapkan suara ngeri. Hanya dalam 10 tahun anak manusia ini telah bangkit begitu cepat. Boom! Melihat Chen Beiyuan hendak menyerang, Taichu Daozu tiba-tiba mengeluarkan raungan ketakutan dan amarah dan cahaya pedang mengerikan yang menerangi langit tiba-tiba meledak dari belakangnya. Senjata leluhur pedang ilahi Taiksu. Gemuruh. Dalam sekejap, seluruh dunia liar mulai berguncang hampir menembusnya dan kemudian terhubung ke segala arah. Pedang ilahi Taiksu. Dentang. Cahaya pedang yang menakutkan langsung menerangi langit dan dengan kecepatan kilat menebas ke arah Chen Beiyuan yang menyerangnya. Kekuatan dan kecepatan pedang ini melampaui imajinasi semua orang. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan alam leluhur tertinggi tidak akan punya waktu untuk bereaksi dan kemungkinan besar akan langsung terkena. Bajingan kecil mati untukku. Tidak bagus, hati-hati, kecepatan, pedang ilahi primordial, dari Taois primordial hampir yang tercepat di antara semua makhluk tertinggi. Bahkan mereka yang memiliki tubuh fisik yang kuat seperti Dewa Kuno dan leluhur naga kuno akan memiliki pertahanan yang ditembus. Jika mereka tidak memiliki perlindungan artefak leluhur pertahanan, mereka mungkin akan ditusuk jantungnya dan mati. Ekspresi leluhur iblis generasi kedua berubah drastis. Dia juga merasakan ancaman fatal dari pedang ilahi Taichu, yang bisa disebut senjata leluhur pembunuh, dan segera berbicara untuk mengingatkannya. Namun kemudian suara lonceng menakutkan yang kuno, barbar, primitif, dan haus darah tiba-tiba muncul mengejutkan semua orang. Boom! Tiba-tiba lonceng raksasa menakutkan yang menggambarkan makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lengan baju Chen Beiyuan. Itu meletus dengan energi iblis yang mengerikan yang mengembun menjadi tekanan luar biasa yang melindunginya. Cahaya pedang mengerikan dari pedang ilahi primordial sangat menakutkan tetapi terhalang di depannya oleh lonceng iblis Kaisar Timur yang juga merupakan senjata leluhur. Lonceng iblis Kaisar Timur. Taois leluhur primordial dan leluhur iblis generasi kedua berseru pada saat yang sama. Di antara mereka, yang paling terkejut adalah Taichu. Lonceng iblis Kaisar Timur adalah senjata leluhur kelahiran generasi pertama leluhur iblis. Bagaimana bisa muncul di tubuhmu? Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku adalah teman dekat Taois Luya. Sebelum dia meninggal, dia memberiku artefak leluhur ayahnya. Apa yang mustahil tentang itu? Wajah Chen Beiyuan acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangannya, mengabaikan bilah pedang ilahi Taichu. Dia meraihnya dengan keras dan kekuatan ilahi yang mengerikan meledak, menekannya dengan keras. Pedang senjata pembunuh leluhur ini mengeluarkan suara retakan. Koin tembaga emas seperti cahaya tiba-tiba melewati tangannya, langsung memutuskan hubungan antara pedang ilahi Taichu dan Taichu Daozu dan menjatuhkannya. Apa yang kamu lakukan pada pedang natalku? Taichu Daozu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Ingin itu, berikan kembali padamu. Chen Beiyuan melemparkannya dengan santai. Cahaya pedang yang menakutkan menghilang dari tangannya dalam sekejap. Puff! Taichu Daozu yang ketakutan dan marah tiba-tiba merasakan dingin dan kemudian sakit di dahinya. Dalam sekejap, pedang Taichu Dao menembus dahi, trakea, dan organ dalamnya dari atas ke bawah seperti lembing yang dipakukan ke tanah. Di bawah ketajaman mengerikan dari pedang Taichu Dao, bahkan tubuh Taichu Dao-nya pun mudah terkoyak. Bahkan Dao leluhur permulaan tidak pernah bisa membayangkan bahwa suatu hari dia akan diserang oleh pedang Dao permulaannya sendiri. Yang lebih buruk adalah dia dipukuli dengan sangat parah dari awal hingga akhir sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan balik. Hanya mayat yang ganas. Bagaimana bisa begitu menakutkan? Taois misterius, pria kedua yang paling berkuasa di alam semesta meraung dengan gila di dalam hatinya. Gerakan ketiga. Sebuah suara samar dan tenang tiba-tiba memasuki telinganya yang segera membuat Taichu Daozu yang tertusuk merasa dingin dan berteriak ketakutan. Berhenti, aku yakin, aku bersedia memberitahumu lokasi altar Dao Agung. Biarkan aku pergi dan aku bisa memberitahumu rahasia tentang Yang Mulia Surgawi Agung. Tidak perlu itu, bahkan jika kamu mati, kamu akan memberitahuku. Sepasang sepatu bot hitam legam tiba-tiba muncul dan menginjak gagang pedang di dahi Taichu Daozu dengan keras. Puff! Sesosok tubuh berjubah Taois hitam legam menginjak pedang Taois yang menembus tanah, daging dan lumpur berceceran di sekujur tubuhnya, tulang-tulangnya hancur, dan itu sangat berdarah. Bab 671 Yin dan Yang Reinkarnasi dan Penghancuran Dunia. Altar besar tanah terlarang yang gelap. Ding selamat kepada klon mayat jahat tuan rumah karena dengan mudah membunuh orang kuat tingkat puncak tingkat 11 Taichu Daozu dan mengambil senjata leluhur kelahirannya, dia memperoleh hadiah khusus roda penghancur dunia reinkarnasi Yin yang nomor Dao Tabu.
Teknik Taois terlarang roda penghancur dunia Yin Yang Samsara. Teknik terlarang ini diciptakan oleh leluhur penghancur dunia, memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan seluruh langit dan dunia setelah digunakan. Itu akan menyebabkan semuanya kembali ke samsara dan kekacauan, bahkan membahayakan mereka yang berada di alam Dao bertahun-tahun yang lalu. Itu memberikan pukulan fatal bagi Dao Agung. Catatan teknik terlarang ini menghabiskan banyak energi dan sangat kuat, itu tidak dapat dihentikan setelah digunakan. Sangat mungkin untuk menghancurkan Anda bersama dengan diri Anda sendiri. Harap gunakan dengan hati-hati. Pemberitahuan sistem berbunyi lagi secara langsung menghadiahkan teknik Taois terlarang yang bahkan dapat membahayakan Dao. Namun iblis tua Chen yang sedang memurnikan kitab terlarang Dao Agung bahkan tidak memperhatikannya dan masih berlama-lama dalam misteri Dao Agung. Pada saat ini aura tertinggi di dalam dirinya terus melonjak seolah-olah mencapai puncak berulang kali, siap untuk menerobos kapan saja hanya untuk ditekan secara paksa lagi. Berulang kali. Savage Threat. Chen Beiyuan jatuh ke tanah seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Wajahnya acuh tak acuh dan dia tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan terhadap pedang Taichu Dao, senjata leluhur tertinggi di bawah kakinya. Seolah-olah dia menginjak batu yang bisa dilihat di mana-mana. Swish. Energi leluhur terlarang yang sangat gelap tiba-tiba meledak dari tubuhnya, langsung melahap daging, darah, tulang, dan fragmen jiwa Taichu Daozu yang tersisa di sekitarnya. Dia mulai bertindak mendominasi dan dengan paksa mengekstraksi semua ingatan orang lain. Baginya yang disebut kebenaran Taichu Daozu belum tentu dapat dipercaya. Namun, apa yang diekstraksi secara paksa dari jiwa yang dimurnikan dan diamati pasti tidak akan sia-sia. Kitab terlarang Abis telah mengalami transformasi baru dan jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Untuk yang disebut rahasia, aku tidak perlu mendengarnya, aku bisa langsung menyaksikannya. Boom! Dalam sekejap mata, matanya berkelebat dengan gambar yang tak terhitung jumlahnya seperti lentera berputar yang mengungkapkan pengalaman hidup Taichu Daozu. Dia membangkitkan tubuh suci Taiksu di usia muda dan dihargai oleh generasi Taozu sebelumnya dan diterima sebagai murid pribadinya. Setelah berlatih keras selama ini dan menghadapi berbagai kesempatan, dia akhirnya memasuki alam leluhur tertinggi. Bekerja sama dengan Lord Agung menyimpan motif tersembunyi secara diam-diam menguji dan memata-matai rahasianya. Tanda hubung. Saat Chen Beiyuan dengan tenang memeriksa ingatan Taichu Daozu, leluhur iblis generasi kedua yang telah mengawasi sekarang seolah-olah dia telah melihat hantu. Napasnya cepat, matanya penuh kejutan, dan wajahnya yang menakjubkan di balik kerudung ungu tampak linglung, mulutnya terbuka lebar. Taichu Daozu dia meninggal begitu saja dan kematiannya begitu menyedihkan. Itu dulunya adalah eksistensi yang menakutkan kedua setelah Celestial Venerable Agung yang kultivasinya telah mencapai puncak alam leluhur. Dari segi kekuatan tempur saja, dia beberapa tingkat lebih lemah dari Taichu Daozu saat ini. Masih ada celah yang cukup besar di antara keduanya. Jika mereka mulai bertarung, peluangnya untuk kalah sangat tinggi dan dia bahkan mungkin binasa. Tetapi bagaimana mungkin monster tua yang menakutkan seperti itu dengan mudah dibunuh oleh Chen Beiyuan di depannya? Jika membunuh Taichu Daozu begitu mudah, maka membunuhnya akan menjadi hal yang mudah kan? Monster misterius jenis apa ini? Ini bukan wilayah rekan Taois, ini jelas wilayah senior. Rusak. Menebak level yang salah. Tanda alam Dao Taichu, istana Dao Taichu. Setelah jatuhnya Taozu awal agung, retakan tiba-tiba muncul pada patung batu Taozu raksasa jauh di dalam istana Dao yang retak dengan gila. Cahaya Dao misterius jauh di dalam istana Dao ini juga mulai redup seolah-olah kehilangan sebagian kekuatan. Bum 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 bum. Semburan suara bel yang cepat, tergesa-gesa, dan sangat menyedihkan langsung bergema di seluruh sekte Dao Taichu, memungkinkan para tetua, murid, dan pelayan untuk mendengarnya dengan jelas. Apakah itu tingkat tertinggi dari bunyi lonceng kematian Taois? Master Taois lainnya telah gugur. 36 suara berarti kematian seorang murid Tao sejati. 72 suara berarti kematian seorang tetua Tao, pemimpin sekte, atau tetua tertinggi. 108 suara berarti Dao primordial. Tunggu, bel sudah berdering lebih dari 100 kali dan masih terus berlanjut. Ini tidak mungkin. Taichu Daozu mati. Ketika lonceng kematian yang bergema mencapai nada ke-108, seluruh sekte Taichu Dao langsung jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Ekspresi putus asa terlihat di wajah semua orang. Tanda hubung. Nenek moyang agung lainnya telah gugur. Wajar jika dunia yang tak terhitung jumlahnya pasti akan mengalami fenomena kejatuhan. Leluhur tertinggi lainnya telah jatuh. Di antara banyak ras, beberapa orang kuat mengangkat kepala mereka, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan namun tidak dapat menyembunyikan jejak mati rasa dan keheningan.
Biasanya kematian leluhur agung yang menjulang di atas langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi peristiwa yang menggemparkan bumi di masa lalu. Namun sekarang ini bukan masalah besar lagi. Semua karena 10 tahun lalu dua leluhur agung terbunuh. Makhluk-makhluk agung yang berada jauh di atas semua ras dan makhluk lain itu seperti ayam yang disembelih. Terlalu banyak dari mereka yang terbunuh. Setelah kejutan yang terus-menerus, yang tersisa hanyalah terbiasa dan mati rasa. Aku hanya tidak tahu kapan giliran semut-semut hina ini. Taois tua itu sebenarnya sudah mati. Bab 672 Kedatangan Penguasa Surgawi Agung. Taois tua itu sebenarnya sudah mati. Di tempat yang sangat rahasia di sebuah altar aneh yang tampak seperti altar besar jauh di tanah terlarang yang gelap, sepasang mata yang acuh tak acuh dan kejam seperti jalan surga perlahan terbuka. Sayang sekali, aku ingin membunuhnya terakhir. Alam liar. Wajah Chen Beiyuan tenang saat dia menginjak pedang Dao Taichu. Dalam benaknya, dia mulai dengan cepat meninjau ingatan Taichu Daozu tentang Da Tianzun. Taichu Daozu ini bergabung dengan tim yang mulia surgawi agung di tengah jalan. Sebelumnya, tim tersebut juga memiliki naga tua, leluhur naga Taiko. Ketika leluhur naga Taiko dibunuh, dia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan menyadari bahwa yang mulia surgawi agung pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Taois tua ini telah menggunakan Taichu Daofa untuk menyembunyikan tubuhnya dan mengikuti yang mulia surgawi agung di masa-masa awal. Jelas, dia juga ingin mengetahui rahasia yang mulia surgawi agung. Pada akhirnya, dia diam-diam mengikuti yang mulia surgawi agung ke bagian terdalam dari istana abadi tertinggi. Namun, saya segera kehilangan jejaknya dan hanya bisa memilih untuk pergi sementara. Kemudian, seiring kekuatan yang mulia surgawi agung tumbuh semakin tak terduga, Taois tua itu tidak lagi berani mengikutinya, tetapi malah berpura-pura bekerja sama. Kemudian, jutaan tahun yang lalu, ketika yang mulia surgawi agung berurusan dengan leluhur manusia, dia diam-diam menciptakan klon dan pergi menjelajahi kedalaman pengadilan abadi tertinggi. Dia kemudian melihat kuil kegelapan tersembunyi di celah kehampaan. Klon itu masuk ke kuil kegelapan dan menjelajah dengan hati-hati selangkah demi selangkah. Dia kemudian melihat sebuah altar besar. Altar itu kosong, tetapi persembahan berdarah ditempatkan satu demi satu. Ternyata, altar Jalan Agung telah disembunyikan di sini selama ini. Itu tersembunyi cukup dalam. Chen Beiyuan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ingatannya yang samar-samar. Tapi apa sebenarnya rahasia tentang yang mulia Celestial Agung yang disebutkan Taois tua itu sebelum dia meninggal? Boom! Pada saat ini ingatan Taichu Daozu sepertinya dipengaruhi oleh sesuatu dan mulai menjadi kacau. Apa yang terjadi? Alisnya sedikit berkerut. Segera sebuah adegan aneh muncul di benak Chen Beiyuan. Memori yang awalnya kabur tampaknya menjadi agak lebih jelas pada saat ini. Itu adalah altar yang mengerikan yang memancarkan suasana tabu dan di altar satu demi satu pengorbanan ditempatkan. Kepala dewa kuno leher burung Phoenix abadi sisa-sisa naga leluhur kuno dan kepala makhluk surgawi agung. Jentik. Pada saat ini ingatanku benar-benar hancur seolah-olah telah ditelan oleh mulut raksasa yang menakutkan. Klon Taichu Daozu tampaknya dimakan oleh sesuatu. Swish. Chen Beiyuan yang sedari tadi menutup matanya rapat-rapat tiba-tiba membukanya pada saat ini. Cahaya gelap aneh berkilat di matanya dan dia dipenuhi dengan kesungguhan yang sulit disembunyikan. Apa yang terjadi? Kenapa ada kepala Great Celestial Venerable pada persembahan di altar Dao? Jika Great Celestial Venerable juga salah satu tumbal, lalu siapa sebenarnya yang saat ini bertanggung jawab atas Supreme Immortal Court? Meskipun adegan terakhir dalam ingatannya hanyalah sekilas, Chen Beiyuan dapat dengan jelas mengenali bahwa kepala itu milik Dewa Celestial Agung yang telah ia lawan beberapa kali di udara sebelumnya. Orang terkuat di alam semesta ini dicurigai telah meninggal sejak lama. Kepalanya juga dipenggal dan dia menjadi salah satu korban pengorbanan. Lalu siapakah Dewa Celestial Agung ini yang telah muncul di hadapan makhluk-makhluk langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya begitu sering sebelumnya dan yang telah berurusan dengannya berkali-kali? Segalanya tampak menjadi lebih sederhana tetapi juga tampak menjadi rumit lagi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa penguasa surgawi agung saat ini sebenarnya palsu? Chen Dao Senior Chen, ada apa denganmu? Pada saat ini leluhur iblis generasi kedua di sampingnya berbicara dengan hati-hati, langsung menyela pikirannya. Dibandingkan dengan sikap kasualnya sebelumnya, dia sekarang tidak diragukan lagi berbicara dengan rasa hormat. Chen Beiyuan yang pikirannya terganggu tidak marah. Dia tidak peduli dengan gelar yang disebut senior. Dia langsung mengajukan pertanyaan kepada leluhur iblis generasi kedua di depannya. Izinkan saya bertanya kepada Anda bagaimana karakter yang mulia Celestial Agung yang asli. Nenek moyang iblis generasi kedua tercengang. Wajah cantik di balik kerudung ungu tampak sedikit terkejut. Kemudian tanpa bertanya terlalu banyak, ekspresi berpikir melintas di wajahnya dan dia menjawab dengan serius.
Apa yang Anda tanyakan sebenarnya sedikit di luar dugaan saya. Sejujurnya, meskipun saya adalah iblis dan memiliki dendam darah yang mendalam dengan Yang Mulia Celestial Agung, saya masih memiliki rasa hormat kepadanya di dalam hati saya. Pria ini adalah pria dengan bakat dan ambisi besar, berjiwa besar dan murah hati dengan visi yang jauh melampaui rekan-rekannya. Jika tidak, dia tidak akan mampu memimpin klan abadi untuk menggulingkan pengadilan iblis kuno dan menjadi kekuatan terdepan di langit dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pertempuran itu, dia mengalahkan generasi pertama leluhur iblis dengan cara yang jujur tanpa menggunakan cara-cara berbahaya lainnya. Seperti yang digambarkan oleh leluhur iblis generasi kedua, alis Chen Beiyuan semakin berkerut. Ini karena Yang Mulia Celestial Agung yang dimaksud pihak lain hampir merupakan templat pahlawan alami dan karakternya sangat kontras dengan sifatnya yang dingin dan kejam saat ini. Namun sejak menjadi makhluk terkuat di alam semesta, kepribadiannya tampaknya telah berubah secara drastis seperti dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Tiba-tiba nada bicara leluhur iblis generasi kedua berubah dan ada sedikit ketidakpastian dalam kata-katanya. Namun mata Chen Beiyuan tiba-tiba terpaku seolah-olah dia mengerti sesuatu dalam sekejap. Setelah pertempuran itu ketika Celestial Venerable Agung mengalahkan generasi pertama iblis secara langsung dia mendapatkan altar Great Dao. Kemudian temperamennya mulai berubah secara drastis. Ada yang salah dengan altar Great Avenue itu. Seluruh ide itu tiba-tiba muncul di benaknya. Pada saat ini dia sepertinya merasakan bahwa ancaman mendekat dengan gila-gilaan dan dia tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat ke atas. Boom! Pada saat ini seluruh alam liar tiba-tiba mulai bergetar hebat dan kemudian retakan besar muncul satu demi satu. Seolah-olah dia tidak tahan dengan semacam tekanan yang mengerikan. Snap-snap. Cahaya mengerikan seperti galaksi 9 hari tiba-tiba turun dari jauh dengan dahsyat membombardir alam liar ini dan langsung menelannya dalam sekejap. Dalam sekejap, seluruh alam liar seolah-olah digenggam oleh tangan raksasa tak terlihat dan kemudian dihapus secara paksa dari langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Sosok yang sangat mulia bermandikan cahaya bintang dari 9 langit turun dan berdiri di depan Chen Beiyuan. Dia adalah orang terkuat di seluruh langit dan dunia. Penguasa Agung Pengadilan Abadi. Chen Beiyuan, kita bertemu lagi. Tanda hubung. Bab 673 Chen Beiyuan, kita bertemu lagi. Berdiri di sungai bintang 9 langit dan menghancurkan seluruh alam liar, penguasa pengadilan abadi yang turun, Yang Mulia Surgawi Agung, memandang rendah Taois muda di depannya dari atas. Mata acuh tak acuh itu menyimpan sedikit kebencian yang tak terselubung. Adapun leluhur iblis generasi kedua di samping. Kasihan. Penguasa pengadilan abadi jelas tidak menganggapnya serius. Di matanya saat ini, satu-satunya orang yang dapat melawannya di seluruh alam semesta adalah Chen Beiyuan di depannya. Aura ini tampaknya telah melampaui alam-alam leluhur tertinggi. Sialan apa yang terjadi, bagaimana dia menjadi begitu kuat? Mungkinkah dia sudah mencerna semua ahli alam leluhur agung yang dia buru sebelumnya? Secercah keterkejutan terpancar di mata leluhur iblis generasi kedua yang diabaikan. Wajahnya di balik kerudung ungu itu penuh dengan keterkejutan dan tubuhnya gemetar hebat. Pada saat ini dia benar-benar merasakan rasa takut yang hampir menyesakkan dari Yang Mulia Surgawi Agung di depannya. Tidak seperti sebelumnya, dia hampir tidak dapat bergabung dengan Yu Ming Tianzun untuk bersaing dengan Da Tianzun. Pada saat ini dia merasa seperti akan mati hanya dengan berdiri di depannya. Sepertinya dia tidak lagi memenuhi syarat untuk melawannya. Tatapannya tiba-tiba melihat ke depannya menghalangi jalan di depannya aura tabu yang menakutkan terpancar dari tubuhnya dan Chen Beiyuan yang tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan merasakan riak di hatinya. Boom! 9 galaksi langit yang menakutkan hampir memenuhi seluruh dunia luar menghalangi semua jalan keluar seperti menangkap kura-kura dalam toples. Dan di galaksi 9 surga, aura terlarang yang menakutkan tiba-tiba meletus menghadapi galaksi 9 surga secara langsung dan melindungi satu-satunya tanah murni. Baru saja ketika cahaya menakutkan dari galaksi 9 surga membombardirnya, leluhur iblis generasi kedua hampir merasakan keputusasaan akan kematian. Jika Chen Beiyuan tidak bertindak tepat waktu dan berdiri di depannya, dia pasti sudah mati dalam benturan itu. Sekarang di seluruh alam semesta hanya senior Chen yang mampu melawan Yang Mulia Surgawi Agung di depannya. Visi mengerikan dari galaksi 9 surga menyertai kedatangan Yang Mulia Celestial Agung dan energi leluhur terlarang yang dikeluarkan Chen Beiyuan untuk melawannya yang dapat melahap segalanya dan menjadikannya miliknya. Dalam sekejap, cahaya bintang yang menyilaukan dan kegelapan yang sangat hitam bertabrakan satu sama lain menerangi seluruh langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya gemetar dengan panik.
Pada saat yang sama, 9 Netherworld, satu-satunya kekuatan leluhur yang bertahan di antara semua langit dan dunia dan telah mempertahankan sebagian besar kekuatannya, juga terpengaruh dan mulai bergetar. Sekarang Kaisar Manusia Kuno yang bertanggung jawab atas seluruh 9 Netherworld segera khawatir dan dengan cepat memobilisasi cermin 9 Netherworld untuk mencerminkan sumber getaran yang mengerikan. Kemudian dia dengan jelas melihat adegan Chen Beiyuan dan Yang Mulia Surgawi Agung saling berhadapan. Tidak bagus. Ekspresinya sedikit berubah dan kemudian matanya tanpa sadar melihat ke arah Istana 9 Nether di belakangnya tempat penguasa Celestial Netherworld sedang tidur di atas tahta tulang. Sekarang kehendak Raja Iblis di Netherworld Lord hanya dapat mengambil tindakan sekali lagi. Apakah Anda ingin membangunkannya sepenuhnya? Tanda pisah. Anda datang dengan cukup cepat. Apa Anda ingin membalaskan dendam anjing tua itu? Wajah Chen Beiyuan tenang saat dia melihat Yang Mulia Surgawi Agung yang tiba-tiba muncul di depannya. Memang tidak ada keterkejutan di matanya seolah-olah dia telah mengharapkannya. Suaranya sangat tenang. Menghadapi provokasi, mata Yang Mulia Surgawi Agung tetap acuh tak acuh, tetapi setelah melihat genangan darah di bawah kaki Chen Beiyuan, sedikit fluktuasi muncul di matanya. Balas dendam, betapa konyolnya. Anjing tua ini mengira trik-trik kecilnya sebelumnya sangat rahasia, tetapi dia tidak tahu bahwa saya telah melihat semua trik kecilnya. Awalnya mempertimbangkan betapa patuhnya dia sebelum saya berencana untuk membunuhnya pada saat terakhir, saya tidak menyangka Anda akan membunuhnya. Sungguh anjing tua yang tidak berguna. Pria terkuat di alam semesta menunjukkan senyum menghina tanpa menyembunyikan rasa jijiknya sama sekali. Jelas bahkan Taichu Daozu yang dulunya adalah sekutunya hanyalah sepotong makanan di matanya. Sebelum leluhur naga kuno, sekutu pertamanya telah memakan separuh tubuhnya. Dibandingkan dengan itu, aku sekarang bahkan lebih tertarik padamu. Aroma daging dan darahmu berkali-kali lebih harum daripada orang-orang tua itu. Ini jelas merupakan hidangan lezat tertinggi. Mayat belaka memiliki aroma yang begitu lezat. Wujud aslimu pasti lebih manis lagi. Setelah aku menghabisimu, aku akan mencari wujud aslimu dan memakannya sedikit demi sedikit. Hahaha. Secercah kejahatan tiba-tiba muncul di wajah Agung Yang Mulia Celestial Agung, langsung menghancurkan aura seorang penguasa Istana Abadi. Sebaliknya, dia tampak lebih seperti iblis tiada taraf yang telah membunuh banyak orang. Mata yang tampak tanpa ampun seperti padang pasir itu juga menunjukkan sedikit keserakahan fanatik saat ini. Bocah arogan, apa kau pikir kau bisa bersaing dengan Yang Mulia Surgawi ini setelah menembus alam tertinggi? Sekarang aku akan memberitahumu apa kekuatan sebenarnya dari alam Dao. Boom! Aura mengerikan seperti Dao Agung tiba-tiba terpancar dari dirinya. Itu langsung memadat dan dengan paksa mengganggu aliran sungai waktu yang kemudian mulai mengalir dengan cepat. Jepret, jepret. Saat berikutnya di bawah tatapan heran dari leluhur iblis generasi kedua Chen Beiyuan yang berdiri di depannya tiba-tiba gemetar wajah dan tubuhnya mulai menua dengan cepat, langsung beralih dari muda menjadi tua kemudian bau busuk muncul. Hanya dalam waktu singkat Chen Beiyuan di depannya berubah menjadi mayat kering. Aura terlarang yang mampu bersaing dengannya tampaknya ditekan pada saat ini dan secara paksa didorong kembali ke dalam tubuh. Situasi yang tiba-tiba ini tidak hanya mengejutkannya, tetapi juga Chen Beiyuan. Pada saat ini, energi leluhur terlarang di tubuhnya tampak tidak efektif. Tidak hanya tidak bisa meledak, tetapi juga tidak dapat sepenuhnya menyerap dan membalikkan perubahan di tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat, dia benar-benar mudah dipengaruhi. Apakah ini yang disebut kekuatan alam Dao? Jentik-jentik. Dia berubah menjadi mumi, matanya mulai redup, kehilangan kilaunya dan kulitnya rontok sedikit demi sedikit seperti pecahan dan kemudian dengan cepat berubah menjadi abu. Chen, bab 674 Tuan Agung, apa kabarmu? Chen Beiyuan meninggal. Nenek moyang iblis generasi kedua yang menyaksikan pertunjukan dari samping dan bertindak sebagai pengamat melihat pemandangan ini dan tiba-tiba merasa seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh di benaknya. Dalam benaknya, senior Chen yang baru saja dengan mudah membunuh Taichu Daozu hampir bisa dikatakan sebagai orang terkuat di langit dan seluruh dunia. Bahkan dibandingkan dengan nenek moyang iblis generasi pertama sebelumnya, itu jauh lebih kuat. Bahkan jika dibandingkan dengan Yang Mulia Surgawi Agung, ia sama sekali tidak kalah. Pertempuran antara kedua belah pihak harus seimbang terlebih dahulu dan kemudian perlahan-lahan bersaing untuk akhirnya memutuskan pemenangnya. Tetapi sekarang senior Chen dengan mudah terbunuh dalam sekejap. Dia bahkan tidak bisa melawan. Alam Dao, apa mungkinkah itu alam kultivasi baru di atas alam Zu? Mungkinkah Yang Mulia Celestial Agung telah mencapai tahap ini dan semua yang dia lakukan sebelumnya adalah untuk menerobos? Jika dia benar-benar menembus ke alam Dao, bukankah dia akan tak terkalahkan di seluruh alam semesta? Bahkan dua kekuatan alam leluhur, pengadilan iblis kuno dan 9 Netherworld tidak akan lagi menjadi tandingannya.
Nenek moyang iblis generasi kedua, yang termuda, paling tidak berpengalaman, dan hampir menjadi nenek moyang kedua dari belakang dalam kekuatan di antara semua langit dan dunia memiliki pikiran yang bingung saat ini dan hampir mati lemas. Pada saat ini dia tampak seperti gadis kecil bodoh yang tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Kita semua memainkan permainan yang sama, tetapi mengapa orang lain bertindak seperti mereka curang? Nenek moyang iblis generasi pertama tidak pernah memberitahunya apapun tentang alam Dao. Di seluruh alam semesta, tidak lebih dari 3 orang yang tahu tentang alam Dao. Itu dirahasiakan. Meskipun dia bertanggung jawab atas kekuatan leluhur tertinggi, pengadilan iblis kuno. Tetapi di mata nenek moyang iblis generasi pertama, keberadaannya hanyalah alat untuk mempertahankan kios besar klan iblis. Pada awalnya, keberadaannya hanyalah makanan yang dibudidayakan oleh leluhur iblis generasi pertama. Swish. Setelah kematian Chen Beiyuan, hampir semua harta di tubuhnya jatuh. Lonceng iblis Kaisar Timur, koin harta karun yang jatuh, pisau terbang pembunuh dewa. Yang Mulia Agung melambaikan tangannya tanpa ekspresi dan segera mengingat beberapa artefak leluhur dan suci ke tangannya, matanya bergerak sedikit. Lonceng iblis Dong Huang, aku tidak menyangka anjing tua yang masih hidup itu akan mati di tangan bocah ini. Bahkan artefak leluhur pun diambil. Dia cukup kejam. Selanjutnya, biarkan Yang Mulia Surgawi ini melihat di mana wujud asli Anda disembunyikan. Jepret, jepret. Telapak tangan Yang Mulia Surgawi Agung menutup dan tekanan mengerikan dari alam Tao langsung meletus secara langsung menghancurkan beberapa artefak suci leluhur di tempat, mengekstraksi jejak spiritual dan memadatkan jejak energi leluhur terlarang darinya. Mata itu yang sedingin jalan surga meledak dengan cahaya misterius yang menelusuri kembali waktu dan energi leluhur terlarang di tangannya langsung berubah menjadi koordinat tanah kegelapan terlarang. Jadi begitu rupanya diri sejatimu telah bersembunyi di tempat berhantu itu, pantas saja kami tidak dapat menemukannya. Kurasa jika aku menggunakan milikmu sebagai mata rantai terakhir dalam pengorbanan darah, aku dapat berhasil dan sepenuhnya mencapai tahap itu. Dia sedikit menurunkan matanya, tidak dapat menyembunyikan sedikit pun kegembiraan dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap leluhur iblis generasi kedua yang kehilangan akal dan ketakutan hingga Jiang Ying dan kilatan haus darah muncul di sudut mulutnya. Selanjutnya giliranmu. Tanda hubung. Sudah berakhir, dia pasti akan mati. Tanpa iblis tua Chen, siapa yang akan menahan invasi Yang Mulia Surgawi Agung? Petik 2. Melihat iblis jahat umat manusia dengan mudah dibunuh oleh penguasa Surgawi Agung dalam hitungan detik, langit semua makhluk hidup di surga dan semua dunia runtuh pada saat ini. Saat ini para leluhur tertinggi itu telah mati atau pergi dan satu-satunya yang dapat menahan dan memeriksa iblis tua Chen Yang Mulia Surgawi Agung juga telah jatuh. Bukankah itu berarti pengadilan surgawi tertinggi akan naik ke surga? Saat itu, saya khawatir semua langit dan dunia akan hancur. 9 Netherworld. Saat menyaksikan Chen Beiyuan jatuh, ekspresi Kaisar Manusia Kuno hampir membeku dan reaksinya tidak jauh berbeda dari leluhur iblis generasi kedua. Harapan umat manusia telah dicekik. Matanya merah, tubuhnya gemetar, dan dia menatap lurus ke Yang Mulia Celestial Agung di cermin 9 Netherworld, hampir berharap dia bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Di belakangnya di Istana 9 Netherworld, kehendak Raja Iblis yang tertidur tampaknya merasakan kemarahan teman lamanya dan mulai bangkit. Mata sunyi penguasa Netherworld mulai bersinar sedikit. Selanjutnya giliran, meskipun dia tidak lagi meremehkan alam leluhur tertinggi biasa. Tapi darah dari klan iblis generasi kedua di depannya tidaklah lemah dan masih bagus sebagai makanan darah. Pada saat ini leluhur iblis generasi kedua yang menjadi sasaran tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang punggungnya, seluruh tubuhnya gemetar dan ketakutan datang dari lubuk darahnya. Pada saat ini dia merasa seperti sedang menjadi sasaran predator puncak, dia langsung kehilangan kemampuan untuk melawan dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Seleramu seharusnya tidak lebih buruk dari wanita dari Immortal Phoenix itu. Jejak keserakahan muncul di wajah Yang Mulia Surgawi Agung. Dia mengulurkan tangannya dan sungai bintang 9 langit yang menakutkan langsung mengembun menjadi tangan raksasa yang menuju untuk menangkap leluhur iblis generasi kedua. Tidak. Pindah-pindah. Nenek moyang iblis generasi kedua memiliki keputusasaan di matanya dan ingin berjuang mati-matian, tetapi dia bahkan tidak bisa mematahkan tekanan pada tubuhnya. Dia hanya bisa menyaksikan tangan raksasa galaksi itu meraihnya. Boom. Tiba-tiba tangan raksasa galaksi tiba-tiba berhenti di udara dan kemudian tiba-tiba hancur berantakan. Yang Mulia Celestial Agung yang memamerkan senyum haus darah dan serakah tiba-tiba mengeluarkan suara tumpul. Jejak energi leluhur terlarang yang dipegang di tangannya tiba-tiba melonjak dengan cepat seolah-olah hidup, akhirnya membentuk teratai hitam yang berubah menjadi belenggu yang melilitnya.
Teratai hitam destruktif semuanya membawa tekanan penghancur dunia yang mengerikan yang secara paksa menekan sungai bintang 9 langit di tubuhnya. Bum bum bum. 12 bayangan dewa kuno memancarkan aura kuno yang menutupi langit dan matahari hampir meledakkan seluruh langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya juga muncul dalam sekejap. Snap snap. Di bawah tekanan berat, tubuh yang mulia Celestial Agung mulai mengeluarkan suara berderak seolah-olah dia tidak tahan lagi dengan tekanan tersebut. Dalam sekejap, penguasa Celestial Agung yang baru saja tampak tak terkalahkan berubah menjadi binatang buas yang terperangkap erat dalam genggamannya dan tampak sangat menyedihkan. Wajahnya yang agung dan menyeramkan memerah padam saat dia meraung marah, mencoba membebaskan diri tetapi tidak mampu melakukannya. Ah 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 ah. Siapa itu? Siapa itu? Siapa yang berani berkomplot melawan saya? Adegan tiba-tiba ini langsung membuat semua makhluk yang hadir dan memperhatikan terpana. Injak, injak, injak. Sebuah retakan gelap besar tiba-tiba muncul dan sesosok tubuh tinggi berjubah hitam pekat menginjak teratai hitam dan dengan tangan di belakang punggungnya berjalan keluar perlahan dia menatap Dewa Langit Agung yang impoten dan geram di depannya dengan senyum di wajahnya. Tuanku yang agung, bagaimana kabar? Tanda hubung. Bab 675 merebut tubuh senjata Taois yang mulia surgawi agung. Adegan tiba-tiba ini tidak hanya mengejutkannya tetapi juga mengejutkan semua orang. Nenek moyang iblis generasi kedua semua roh di langit dan kaisar manusia kuno yang siap melakukan segala daya untuk binasa bersama. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa segala sesuatunya akan berubah begitu. Chen Beiyuan yang baru saja terbunuh tiba-tiba bangkit kembali dan dengan mudah menaklukkan yang mulia surgawi agung. Senior Chen. Nenek moyang iblis generasi kedua tampak bingung dan tekanan pada tubuhnya langsung terkoyak dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Aku pasti sedang bermimpi. Iblis tua Chen sebenarnya telah bangkit dan bahkan mengalahkan yang mulia surgawi agung. Pembalikan ini tampaknya terjadi terlalu cepat. Wah, kok tiba-tiba dia hidup padahal dia tidak dijamin akan mati. Petik 2. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di langit dan dunia juga bingung pada saat ini. Bahkan kaisar kuno di 9 Netherworld memandangi pemandangan di depannya dengan tatapan bingung kemudian dia menghentikan kehendak Raja Iblis yang mulai terbangun di belakangnya. Tunggu Pak Tua, sepertinya kamu tidak akan mati bajingan Datianzun telah dipukuli sampai hanya setengah mati yang tersisa. Ya kamu. Murid-murid dari Yang Mulia Surgawi Agung menyusut dan matanya yang acuh tak acuh seperti jalan surga dipenuhi dengan keterkejutan pada saat ini. Dia tidak lagi memiliki ketenangan yang baru saja dia miliki. Belenggu teratai hitam yang mengikat erat tubuhnya terus menyusut, menekan tubuhnya sehingga daging dan darahnya membengkak, meninggalkan bekas hitam. 12 dewa kuno itu seperti pilar raksasa yang menopang langit. Tangan raksasa mereka yang tebal dan luas seperti alam dengan erat menggenggam rantai itu dan meregangkannya terus-menerus seolah-olah mereka ingin mencekik penguasa surgawi agung sampai mati di tempat. Pada saat ini dia seperti binatang buas yang terikat tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia hanya bisa menatap pemburu yang tiba-tiba muncul. Chen Beiyuan. Tunggu-tunggu, kamu juga sudah mencapai level itu. Tiba-tiba ekspresi yang mulia Celestial Agung berubah drastis saat dia merasakan aura dari Chen Beiyuan di depannya yang hampir identik dengan auranya sendiri. Ternyata pihak lain juga telah mencapai alam Dao setengah langkah seperti dia dan bahkan telah melangkah lebih dalam darinya. Tapi bagaimana ini mungkin? Jika kamu bisa sejauh itu mengapa Chen tidak bisa? Chen Beiyuan tersenyum acuh tak acuh. Setelah awalnya menyerap kode terlarang Dao Agung, dia sudah melonjak dari tahap awal alam leluhur ke alam Dao setengah langkah. Awalnya, sesuai dengan idenya, dia berencana untuk menembus alam Dao dalam satu langkah. Namun karena ketidaknyataan seorang pria tertentu, rencananya terganggu sebelumnya. Daripada menunggu penguasa agung datang ke tanah terlarang yang gelap dan mengganggu kemajuannya, akan lebih baik baginya untuk berhenti maju dan menyingkirkan pihak lain terlebih dahulu. Aku tidak percaya ini. Aku telah mengerahkan begitu banyak upaya, hampir membunuh begitu banyak leluhur tertinggi, memprovokasi pembantaian di seluruh langit dan dunia, menyebabkan kematian miliaran nyawa, dan akhirnya melakukan pengorbanan darah untuk mencapai titik ini. Apa hakmu? Mungkin sulit untuk menerima kenyataan. Ekspresi Yang Mulia Surgawi Agung langsung menjadi ganas dan dia meraung seperti orang gila mencoba meronta, tetapi belenggu teratai hitam di tubuhnya terus mengenjang, menimbulkan suara retakan keras. Juga, bagaimana bisa kamu begitu kuat? Kamu dan aku berada di level yang sama, bagaimana bisa kamu begitu menakutkan? Pada saat ini, dia tampak tidak mau menerima kenyataan. Seharusnya dia menjadi pemenang terakhir. Sedetik dia menikmati kemenangannya yang tak terkalahkan dan detik berikutnya dia dijepit ke tanah dan ditangkap seperti anjing liar. Dia sama sekali tidak bisa menerima jurang yang sangat menakutkan ini. Inilah perbedaan antara kau dan aku. Apa yang telah kau kerjakan dengan susah payah hanyalah titik awal yang bisa kucapai hanya dengan sedikit usaha.
Chen Beiyuan menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi rasa kasihan. Meskipun kau dan aku sama-sama berada di alam Dao setengah langkah sekarang, kau dan aku berbeda. Ketika aku pertama kali memasuki alam leluhur agung, aku sudah memiliki kemampuan awal untuk melawanmu. Sekarang aku telah mencapai alam Dao setengah langkah. Jika aku masih tidak bisa dengan mudah mengalahkanmu, maka terobosanku akan sia-sia. Meskipun ini agak kejam, ini adalah kebenaran. Inilah alasan mendasar mengapa dia dapat dengan mudah menaklukkan Yang Mulia Surgawi Agung di depannya. Mustahil ini sama sekali tidak mungkin. Semua kekuatan alam Dao saya berasal dari saluran itu dan saya mendapatkan sebagian kekuatan alam Dao terlebih dahulu. Sama sekali tidak ada seorang pun di seluruh alam semesta yang bisa menjadi lawan saya. Wajah Yang Mulia Surgawi Agung itu garang dan hampir gila seolah-olah dia secara bertahap kehilangan kendali. Auranya mulai menjadi tidak stabil dan aura berdarah aneh mulai muncul dari tubuhnya. Pada saat ini aura alam Tao di tubuhnya tampaknya telah mengaktifkan semacam tabu dan mulai melonjak dengan liar. Dalam sekejap itu mencapai lebih dari 10 kali lipat. Tubuhnya mulai berubah menjadi merah darah yang tak tertandingi dan wajahnya menjadi lebih mengerikan dan ganas seperti monster yang kehilangan akal sehatnya. Snap-snap. Belenggu teratai hitam yang awalnya mengikatnya mulai retak dan tercabik-cabik dalam sekejap. Bahkan 12 ibu kota formasi penghancur dunia Yin dan Yang Surga langsung hancur dan bayangan 12 dewa kuno yang menakutkan langsung diterangi oleh cahaya darah yang dahsyat dan meleleh secara langsung. Boom boom boom. Seluruh alam semesta langsung diselimuti darah tak berujung dalam sekejap mata, kehidupan yang tak terhitung jumlahnya ditelan. Pada saat ini Yang Mulia Agung tampaknya telah sepenuhnya memasuki alam Tao yang sebenarnya. Tekanan mengerikan dari tubuhnya hampir menyebabkan seluruh alam semesta kembali ke kekacauan. Altar Dao berwarna merah darah muncul dari dadanya dan kemudian kepala berwarna merah darah yang aneh muncul. Dao Agung sudah mati, akulah Dao Agung yang baru, tidak seorang pun bisa menggantikanku, tidak seorang pun. Benar saja, dia telah dirasuki oleh sesuatu dan berubah menjadi boneka. Menilai dari aura ini, tampaknya senjata Dao yang ditinggalkan oleh Dao yang jatuh telah mengembangkan semacam keinginan untuk menggantikan Dao. Melalui beberapa cara, ia telah membunuh Yang Mulia Celestial Agung yang sejati dan mengambil kendali atas tubuhnya. Mata Chen Beiyuan tenang dan dia tidak takut sama sekali ketika dia melihat Yang Mulia Surgawi Agung yang benar-benar di luar kendali. Ekspresi di wajahnya masih sama seperti di awal, seperti yang dia harapkan. Jelas Yang Mulia Surgawi Agung yang asli sudah lama mati. Hanya dengan senjata Dao Anda ingin mencapai Dao dan Anda bahkan menimbulkan begitu banyak perselisihan. Apakah Anda benar-benar berpikir Chen sudah mati? Bab 676, haruskah aku memanggilmu sistem atau Tao? Mati. Guru Surgawi Agung yang murka tidak bisa lagi mendengarkan apa yang dikatakan Chen Beiyuan. Di bagian dada, altar Dao tiba-tiba meledak dengan cahaya merah darah menyapu langit dan seluruh dunia mengembun menjadi iblis darah Dao besar yang luas dan tak terbatas. Di dada Dewa Darah yang mengerikan terdapat kepala alam leluhur tertinggi termasuk penguasa surgawi agung leluhur naga kuno, dewa kuno, dan Phoenix abadi. Ada juga wajah-wajah penuh dendam yang tak terhitung jumlahnya dari makhluk-makhluk yang jatuh dari semua ras yang semuanya telah binasa dalam perang sebelum sekarang muncul di tubuhnya. Tekanan mengerikan yang hampir mencapai alam Dao meletus seketika dan tangan merah darah raksasa bergegas menuju Chen Beiyuan. Beraninya kau hanya dengan senjata membunuh tuanmu. Wajah Chen Beiyuan acuh tak acuh dan energi hitam terlarang yang tak berujung muncul di telapak tangannya yang langsung mengembun menjadi pedang sihir terlarang yang memancarkan nuansa jalan agung. Kode Dao terlarang di dalam tubuh juga meletus sepenuhnya pada saat ini langsung mengembun menjadi Dao virtual untuk menstabilkan pikiran. Gemuruh. Pada saat ini tekanan kuat dari alam Tao keluar dari tubuhnya seolah-olah tidak ada batasnya. Tebasan penghancur Dao pedang iblis terlarang. Aura menakutkan dari pedang iblis Great Dao tiba-tiba meletus menyapu ke arah tangan berdarah yang menakutkan di depannya membawa tekanan menakutkan yang bisa menghancurkan dunia menyapu seluruh langit dan semua dunia. Bang! Saat semua orang menyaksikan, mereka melihat dua makhluk menakutkan sebesar jalan. Hanya sedikit tabrakan yang terjadi dan cahaya putih yang luas menyapu seluruh langit dan dunia, tampak menerangi semua kegelapan dan menelan semuanya pada saat yang sama. Nenek moyang iblis generasi kedua yang paling dekat dengannya tampak ketakutan dan jelas menyadari bahwa dia berada pada saat kritis hidup dan mati. Dia ingin menggunakan senjata leluhur di tubuhnya untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi senjata leluhur di tubuhnya hanya muncul sesaat sebelum dilebur oleh cahaya putih dan bahkan tubuhnya hancur seketika. Nenek moyang tertinggi terakhir yang tersisa di alam semesta meninggal dengan mudah setelah pertempuran antara Chen Beiyuan dan iblis darah Dao Agung.
Namun, ini hanyalah permulaan. Swish. Dalam sekejap seluruh alam semesta hancur dan terjadi ledakan yang mengerikan. Satu demi satu alam, semua makhluk hidup langsung musnah tanpa ada satupun yang selamat dan akhirnya berubah menjadi kekacauan yang tak berujung. Sampai kematian tidak ada makhluk hidup yang dapat mengeluarkan suara. Kekuatan dari alam Tao telah sepenuhnya melampaui daya tahan seluruh surga dan segudang dunia. Inilah arti sebenarnya dari serangan reduksi dimensionalitas. Hembusan napas dari dua raksasa menakutkan di dimensi yang lebih tinggi akan menyebabkan gelombang besar di dimensi yang lebih rendah yang menghancurkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dimensi yang lebih rendah. Konfrontasi mereka cukup untuk dengan mudah menghancurkan semua eksistensi dimensi rendah. Saat ini tidak ada perbedaan antara yang disebut alam leluhur tertinggi dan alam kaisar. Namun, yang disebut penghancuran hanyalah awal dari pertempuran antara kedua belah pihak. Gemuruh. Dalam kekacauan yang tak berujung, pertempuran mengerikan yang hampir cukup untuk menciptakan dunia masih terus berlanjut. Pertempuran berikutnya bukan hanya pertempuran untuk bertahan hidup, tetapi juga pertempuran untuk pencerahan. Pada akhirnya hanya satu pemenang yang dapat mencapai pencerahan. Tanda, aku tidak akan menyerah. Bersamaan dengan jeritan kesedihan dan keengganan, energi pedang yang mengerikan muncul dari kekacauan tanpa akhir hampir menghancurkan segalanya. Iblis darah Dao Agung yang diubah oleh Celestial Venerable Agung ditusuk oleh pisau, sebuah tanda pisau besar terhubung dari atas kepala hingga ke bagian bawah tubuh dan dengan cepat retak mengeluarkan kabut darah tanpa akhir. Vitalitas yang menakutkan dan luas di tubuhnya mulai menghilang dengan cepat dan kecepatan menghilangnya hampir tak terbayangkan. Jiwa-jiwa makhluk Dao yang melekat pada tubuhnya dengan cepat menghilang seolah-olah dibebaskan dan akhirnya kembali ke kekacauan. Sebelum dibebaskan sepenuhnya, mereka semua membungkuk pada sosok berjubah hitam di depan mereka. Chen Beiyuan memegang pisau sihir terlarang di tangannya dan mengenakan jubah hitam bernoda darah. Dia berdiri di sana dengan acuh tak acuh seperti gunung besar yang memandang pemandangan kematian di depannya dengan ketidakpedulian. Ada banyak bekas luka di tubuhnya, tetapi dia pulih dengan kecepatan yang mengerikan dan dia dengan mendominasi menjarah kekacauan tak berujung di sekitarnya sebagai nutrisi untuk memelihara dirinya sendiri. Altar Dao Agung yang rusak seperti mainan berukuran saku perlahan mengirimkan pesan memohon belas kasihan di tangannya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku bersedia melayanimu sebagai tuanku, aku bersedia melayanimu sebagai tuanku. Tuan, Anda sudah menebas sebagian besar esensiku, hampir tidak mungkin bagiku untuk mencapai pencerahan. Tidak tertarik. Jepret. Telapak tangannya menutup dan tiba-tiba dia menghancurkan altar Dao di tangannya sepenuhnya mengubahnya menjadi garis-garis darah dan cahaya yang ditelan oleh kitab terlarang Dao. Pada saat ini aura di tubuhnya naik dengan liar mencapai tingkat yang hampir tak terbayangkan. Seluruh kekacauan tanpa akhir mulai bergetar hebat seolah-olah tidak tahan dengan keberadaannya. Pada saat ini roh Dao di dalam dirinya hampir mencapai puncaknya, hampir menyentuh ambang batas Dao. Selama Anda mengambil satu langkah lagi maju, Anda dapat mengubah diri Anda menjadi Tao dan mencapai jalan agung. Setelah perjuangan panjang, pada akhirnya Anda menjadi pria kesepian. Chen Beiyuan melihat kekacauan tak berujung di depannya dengan tatapan tenang. Hasil dari pertempuran sebelumnya adalah bahwa semua surga dan dunia serta semua makhluk hidup di surga telah hilang dan semua orang mati. 9 Netherworld ras orang luar ras iblis kuno tanah terlarang gelap. Hampir semua dari mereka hancur dan tidak ada yang selamat. Semuanya hampir seperti telah diatur ulang sepenuhnya. Tiba-tiba matanya berkedip dan menatap kedalaman jiwanya di mana sebuah bintang yang menyilaukan tergantung dan ada napas yang familiar di dalamnya. Namun, satu-satunya hiburan adalah bahwa jauh sebelum dia muncul di tempat kejadian, Chen Laomo telah memasukkan seluruh alam leluhur ras manusia ke dalam jurang di tubuhnya. Tuan Tua Chen, ayah dan ibunya, Bai Ruowei, Jiang Yunhua, Lin Yunluo, An Biru, Leng Ruobing dan yang lainnya, serta keturunan garis keturunannya masih. Berkah tersembunyi. Gigitan. Telah terdeteksi bahwa host telah membunuh Yang Mulia Surgawi Agung diri dari Dao Agung dan sepenuhnya mencegah plotnya untuk mengorbankan langit dengan darah. Selangkah lebih maju dia menghancurkan langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya dan melahap kekuatan altar Dao Agung mencapai satu-satunya ambang keabadian dan kekekalan. Hanya selangkah lagi dia akan mencapai alam Dao dan menerima hadiah khusus. Haruskah aku memanggilmu sistem atau The Avenue? Chen Beiyuan tiba-tiba berbicara menyela perintah sistem. Dalam sekejap, suara perintah sistem yang biasanya dingin dan mekanis tiba-tiba berhenti seolah-olah macet dan jatuh ke dalam keheningan. Setelah sekian lama suara mekanis yang dingin itu seolah-olah mendapatkan sedikit semangat dan sedikit perubahan. Semuanya akan baik-baik saja. Tanda hubung. Sudah hampir setahun dan malam ini adalah finalnya. Bab 677 Dao Realm Finale.
semuanya akan baik-baik saja. Meskipun suara sistem atau Tao tenang, itu tidak bisa menyembunyikan sedikit kelemahan seolah-olah hampir kehabisan kekuatan. Sudah kuduga, Awalnya kupikir keberadaanmu mungkin adalah peninggalan Dao Agung, tetapi semua yang terjadi kemudian menunjukkan bahwa tebakanku salah. Statusmu terlalu tinggi, bahkan lebih tinggi dari yang disebut peninggalan Dao Agung. Selain Dao yang jatuh, aku benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa dibandingkan denganmu. Namun, keterus-terangan Anda agak di luar ekspektasi saya. Nada bicara Chen Beiyuan dipenuhi dengan emosi dan dia jelas sedikit terkejut dengan pengakuan sistem yang lugas. Anda tahu dia sudah bersiap agar sistem pura-pura mati. Yang bisa kami katakan hanyalah bahwa pihak lain sudah mempersiapkan hasil dari pertarungan. Aku akan mati, apa bedanya apakah kamu mengakuinya atau tidak? Suara Tao tetap tenang seolah-olah tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Pada awal kekacauan, saya dilahirkan dengan cacat bawaan. Cacat ini telah menghalangi saya untuk mencapai kesempurnaan dan menyebabkan saya menanggung rasa sakit yang terus-menerus. Kemudian, untuk meringankan rasa sakit ini, saya menciptakan surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya menggunakan kekuatan saya sendiri untuk memperbanyak ras yang tak terhitung jumlahnya di surga, berharap untuk mengalihkan perhatian saya. Dalam arti tertentu, dunia yang tak terhitung jumlahnya seperti garis keturunan saya, keberadaan terdekat dengan saya. Bahkan jika mereka memiliki berbagai keinginan dan rencana, saya dapat mengakomodasi mereka. Bahkan jika mereka menemukan kelemahan saya dan akhirnya membunuh saya melalui generasi warisan, ini adalah semacam kelegaan bagi saya. Namun, sebelum saya benar-benar binasa, saya masih ingin melihat seperti apa alam Dao yang sempurna sejati itu. Jadi setelah dengan sukarela membiarkan diri saya dibunuh oleh mereka, saya mengubah tubuh saya menjadi beberapa relik Dao, sumber kekuatan saya menjadi kitab kultivasi terlarang, dan sisa keinginan menjadi sistem. Selama 9.999 zaman, aku telah mencari seorang penerus yang dapat menembus alam Dao dan sepenuhnya menanggung kekuatan alam Dao, tetapi aku tidak pernah berhasil. Hingga generasi ini, Yang Mulia Surgawi Agung muncul, aku telah memilihnya sebagai pewaris Dao Agung berikutnya. Namun, kemunculanmu, iblis dari luar langit, mengubah segalanya. Pikiranku telah berubah. Kamu bukan berasal dari dunia ini, juga bukan dari garis keturunanku, juga tidak terikat oleh batasan langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kamu adalah sebuah variabel, sebuah anomali. Keberadaanmu bahkan lebih istimewa daripada Yang Mulia Surgawi Agung. Kamu adalah benih pencerahan yang paling sempurna. Pada akhirnya, aku memilih untuk secara pribadi turun tangan dan membantumu. Saat Jalan Agung dijelaskan, ekspresi Chen Beiyuan akhirnya menunjukkan sedikit emosi dan perubahan. Oke. Semua yang ada dalam hubungan sudah ditentukan sebelumnya. Jika bukan dia yang melakukan perjalanan waktu, protagonis yang pada akhirnya akan mencapai pencerahan pasti adalah Yang Mulia Celestial Agung dan semua makhluk lain akan menjadi nutrisi dan batu loncatan. Tidak heran sistem memanggilnya Putra Dao Agung sebelumnya. Sayang sekali karena penampilannya semua naskah akan dibatalkan. Seorang Putra Dao Agung tertentu juga dengan kejam ditinggalkan dan menjadi batu loncatannya. Apa yang disebut pencerahan mungkin telah ditakdirkan sejak awal. Aku mengerti. Chen Beiyuan, terimalah kekuatan terakhirku dan jadilah jalan baru. Suara Dao mulai melemah tetapi masih sedikit bernada tinggi dan bersemangat seolah-olah tidak sabar lagi. Aku juga ingin melihat kekuatan macam apa yang dimiliki alam Dao sejati. Kalau begitu kita hanya perlu menunggu dan melihat. Chen Beiyuan tersenyum. Tentu saja dia tidak berniat menolak. Semua keuntungan menjadi miliknya dan dia ditakdirkan untuk menjadi protagonis utama. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin dia menolak? Ayolah, biar aku lihat batasanmu, sistem. Boom. Sebuah kekuatan mengerikan yang 100, 1000, atau bahkan 10.000 kali lebih kuat dari apa yang dia miliki langsung melonjak keluar dari tubuhnya menyapu tubuhnya dengan gila hampir menyebabkan dia mengalami transformasi dari esensi itu sendiri. Dalam sekejap seluruh dunia yang kacau mulai bergetar hebat dan semua kekuatan kekacauan dengan cepat mengembun menutupi sosok Chen Beiyuan. Waktu pada saat ini mulai kabur. Mungkin sudah 1 zaman, mungkin sudah 10 zaman, mungkin sudah 100 zaman. Tiba-tiba seluruh dunia yang kacau mulai bergejolak menyebabkan gelombang besar seolah-olah alam Tao baru lahir. Tiba-tiba seluruh dunia yang kacau mulai menjadi gelap seolah-olah diselimuti oleh bayangan besar. Bayangan besar itu sebenarnya adalah tangan putih besar. Dalam kegelapan dimensi tertinggi, dunia kacau yang samar-samar bercahaya tiba-tiba menerangi wajah agung seorang pemuda yang setengah tersembunyi dalam bayang-bayang. Matanya tertunduk tetapi dunia kekacauan di tangannya tiba-tiba mengalami perubahan mengerikan yang menciptakan dunia dan mengembangkan langit dan dunia lagi. Jadi, inilah alam Tao yang sebenarnya. Sudah berakhir.